Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur menikmati hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi hari ini saya akan membacakan di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Puji Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan untuk menyertai orang-orang percaya, menjadi penolong bagi orang-orang percaya. Karya lain dari Roh Kudus bagi orang-orang percaya salah satunya yaitu menjadi roh nasihat yang akan membimbing orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran. Kadang-kadang manusia ini terbatas di dalam mengetahui segala situasi dan keadaan, ataupun ketika kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan, keputusan-keputusan, baik keputusan yang besar maupun keputusan yang kecil. Kadang-kadang pilihan yang akan kita ambil sangat sulit untuk dibedakan, karena memang antara kebenaran dan sesuatu yang salah itu tipis sekali bedanya. Tetapi kalau kita sandarkan hidup kita dalam pimpinan Roh Tuhan, maka Tuhan juga yang akan memberi hikmat kepada orang-orang percaya di dalam mengambil keputusan. Ataupun hal-hal yang kita tidak ketahui di dalam dunia modern ini, kadang-kadang banyak orang yang tergantung pada aplikasi untuk bertanya tentang sesuatu hal. Padahal belum tentu benar, aplikasi itu tidak selalu benar. Kadang-kadang ada aplikasi yang menjadi andalan, yang mempermudah untuk memilih atau menentukan pilihan. Bapak Ibu, tidak selalu apa yang kita jalani itu bisa kita tanyakan kepada aplikasi. Tetapi kalau kita mau melekat dan sandarkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan pimpinan Tuhan, maka Roh Kudus yang akan bekerja, memberi hikmat kepada kita, memberi pengertian kepada kita, sehingga kita dihindarkan dari keputusan-keputusan yang salah. Nasihat itu dibutuhkan bagi pribadi-pribadi yang memang sedang dalam kebingungan, atau nasihat itu juga bisa diberikan kepada orang yang sudah salah dalam mengambil keputusan. Sebagai orang tua, pasti ketika anak kita salah bertindak, kita memberi nasihat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak mengulangi kesalahan lagi. Demikian juga Roh Kudus bekerja untuk memberikan nasihat kepada orang-orang percaya. Bisa saja kita menjalani kehidupan atau kita sudah mengambil keputusan yang salah. Tetapi kalau kita tetap bergantung kepada Tuhan, Roh Kudus juga yang akan memberi nasihat kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah kita ambil. Itu karya Roh Kudus yang bisa dirasakan oleh orang-orang percaya. Dia memberi nasihat ketika kita membutuhkan pimpinannya untuk mengambil keputusan atau pilihan. Tetapi Roh Kudus juga dibutuhkan untuk menasihati kita ketika kita sudah salah mengambil keputusan, supaya kita tidak salah lagi yang kedua kali. Puji Tuhan, bersyukur karena kita tidak pernah menjalani kehidupan ini sendiri. Sekalipun mungkin sedang menjalani situasi-situasi yang sulit, yang sukar, ada tantangan, yakinlah Roh Kudus menjadi penolong yang akan membimbing kita, yang akan menuntun kita, menasihati kita, supaya kita tetap ada di dalam rencananya. Mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami tak membutuhkan pimpinan-Mu, kami tak membutuhkan penyertaan-Mu, menolong kami. Mungkin ada di antara kami jemaat Tuhan yang sedang sulit untuk kami menentukan pilihan atau mengambil keputusan. Tapi kiranya hikmat pengertian Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk menasihati kami, memberikan kepada kami, meneguhkan hati kami dalam kami mengambil keputusan dan pilihan. Tetapi kalau mungkin ada di antara kami yang sudah salah mengambil keputusan, kami perlu juga pimpinan Roh Kudus, nasihat dari Roh Kudus, supaya kami tidak salah lagi di dalam kami melangkah dan mengambil keputusan. Pimpin kami Tuhan untuk kami berjalan di
di dalam rencana-Mu. Memberkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan tolong supaya di masa yang sukar ini kami tetap dipelihara dalam kekuatan kuasa Allah, sehingga kami tetap dapat bersyukur kepada Engkau dan kami menikmati datangnya keadaan baik dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah terjadi buat pemerintah dan masyarakat Indonesia. Terjadi pemulihan segala sesuatu, bahkan pertolongan di tengah situasi yang sukar. Umat tebusan menjadi agen kasih karunia Allah. Tuhan, berdoa juga buat seluruh bangsa di dunia tetap ada dalam kendali Tuhan, menggenapi firman Allah. Nama Tuhan menjadi menara yang kuat bagi orang yang mau berlindung kepadanya. Tuhan memberkati sepanjang hari ini hidup kami serah dalam tangan Tuhan. Engkau yang bekerja, mendahului setiap keputusan-keputusan kami, mendahului setiap langkah kaki kami. Kami aman di dalam pimpinan Tuhan. Mengucap syukur doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.